Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah telah memberikan hari ini kita kesempatan untuk sama-sama hadir di sini. Ya, mungkin dengan cara yang berbeda, tapi mudah-mudahan esensinya tetap sama, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara hadir ngaji pada hari ini. Ya mudah-mudahan Allah memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita karena kita sudah menunjukkan kesungguhan kita sudah menunjukkan kebersyukuran kita dengan hadir hari ini. Alhamdulillah tepat waktu, mudah-mudahan keberkahan Allah selalu membersamai langkah-langkah kita. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan kepada sosok yang sangat patut kita cintai, sosok yang jika hari ini belum kita cintai secara full, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena tentu itu sangat kita butuhkan, gitu ya. Sebelum kita mencintai orang tua kita, sebelum kita mencintai para sahabat kita, keluarga kita, maka kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya, semoga salawat kita ya terhaturkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan nanti di yaumil akhir kelak berkenan untuk menjadikan kita salah satu umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, akhwati fillah rahimakumullah, hari ini kita bisa ketemu, ya, yang mudah-mudahan pertemuan kita hari ini sebagaimana Teteh pernah sampaikan bahwa pertemuan kita itu memang semata-mata tujuannya itu agar kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjadi orang-orang yang semakin hari itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada satupun ya kegiatan, pembicaraan, ya rencana-rencana yang kita lakukan kecuali dengan niat supaya kita itu bisa menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita, gitu. Ya, jadi memang tidak ada niat lain kita hadir ke sini, ya kita hadir bersama-sama kecuali dengan niat supaya tumbuh kecintaan kita kepada Allah semakin besar dan semakin banyak pembuktian-pembuktian yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah di pekan lalu kita sudah sama-sama membahas tentang betapa dosa itu ya atau kemaksiatan itu hal yang perlu kita perbaiki dari hari ke hari, gitu. Jadi teman-teman semua ya, dalam diri kita itu memang sebuah keniscayaan bahwa kita itu memiliki banyak kesalahan, ya, banyak tempat salah dan tempat lupa. Kita manusia adalah tempat salah dan tempat lupa, sehingga memang sangat penting ya kita itu mengintrospeksi diri kita, gitu ya. Jadi salah satu ciri orang yang hatinya itu tenang, ya hatinya itu kuat adalah orang-orang yang sering mencari kesalahan diri sendiri. Orang-orang yang sibuk mengevaluasi kesalahan sendiri dan dia memperbaikinya, gitu. Jadi dalam kurun waktu sehari, gitu ya, dari pagi ke malam itu dia sebelum tidur itu dia mengevaluasi dirinya sendiri, apakah hari ini dia sudah melakukan kesalahan yang besar, gitu ya, sehingga dia beristighfar, menutup harinya dengan beristighfar kepada Allah. Ya, atau yang jauh lebih baik lagi dari waktu subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, ya sampai ke isya, gitu. Ya kita mengevaluasi diri dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, sehingga tentu banyak sekali PR-PR dalam diri kita yang memang perlu diperbaiki. Yang kita mungkin hari ini sudah
melis ya atau membuat notes tentang perbaikan-perbaikan diri kita. Nah, ya perbaikan-perbaikan diri kita itu memang perlu secara berkala kita perbaiki gitu. Perlu sangat secara berkala kita kita lihat kesungguhan diri kita untuk memperbaikinya. Teteh punya teman yang teman teteh itu Masya Allah ya luar biasa. Dia itu teteh lihat bulan lalu masih melakukan sebuah kesalahan gitu ya, masih membuat kesalahan. Kemudian pada bulan ini ya secara mengejutkan teteh melihat dia memiliki perubahan yang sangat besar gitu, sangat signifikan. Yang ya teteh tahu gitu ya, mendengar dari ceritanya bahwa alasannya dia kenapa dia memperbaiki diri ya karena dia memang kenapa dia cepat dalam memperbaiki diri ya karena dia memang tidak ingin kehilangan waktu atau momen untuk memperbaiki diri gitu. Jadi ya kalau dia cepat memperbaiki diri maka dia bisa memperbaiki PR-PR dia yang lainnya gitu. Iya, dan tentu hal tersebut itu ya dia bisa lakukan ketika dia itu mendapatkan kekuatan dari langit yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya memang dalam memperbaiki diri itu kita perlu sangat melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap fase perbaikan yang sedang kita tempuh gitu. Ada yang sedang menempuh perbaikan yang tadinya sholatnya misalnya seperti sholat tarawih ya, sangat cepat gitu. Ada juga yang perbaikannya misalnya pakai jilbabnya belum sempurna, misalnya rambutnya masih sering kelihatan belum sempurna misalnya gitu. Ada yang perbaikannya tentang berbakti kepada orang tua. Ada yang perbaikannya tentang ngaji, tentang kesungguhannya dalam ngaji, ya kehadirannya dalam ngaji, niatnya dalam ngaji dan lain-lain. Ada yang sedang memperbaikinya itu tentang kesombongan. Dia merasa bahwa dirinya adalah sombong, atau ada yang merasa yang memperbaikinya itu di pesimis dan lain-lain. Nah, itu sangat perlu kita usahakan di setiap waktu kita. Karena apa? Ahwati fillah rahimakumullah, bahwa kita harus sangat sadar ya bahwa kebaikan sebesar dzarah saja ya Allah akan nilai, dan begitu pun dengan keburukan atau kemaksiatan atau kesalahan yang sebesar dzarah, maka juga itu akan dinilai oleh Allah. Itu akan masuk dalam list diri kita. Nah, kita membaca sebuah tulisan bahwa makin hari, makin kita dewasa, kita makin sadar betapa banyak dari kesalahan yang kita perbuat itu tanpa kita sadari. Ya, mungkin kita merasanya sedang melakukan sebuah perbaikan. Kita sedang merasanya sedang membela sebuah kebaikan. Ya, tapi sejatinya malah kita melakukan hal yang bertolak belakang dari itu. Nah, sehingga memang caranya adalah dengan cara banyak beristighfar kepada Allah, banyak mengembalikan niat-niat kita, sehingga memang harus on track. Karena kebaikan itu bukan hanya perlu niat yang baik, tapi juga perlu dengan syariat yang baik, dengan cara yang baik gitu. Ya, sehingga ketika niatnya sudah baik, ditempuh dengan cara yang baik, semoga Allah menyempurnakan setiap amal kita. Karena apa? Karena kalau kita melakukan keburukan dan kita tidak melakukan kebaikan, ya, atau kita tidak mengganti kesalahan-kesalahan kita atau kemaksiatan-kemaksiatan, kelalaian kita kepada Allah, maka ya kita akan mendapatkan banyak akibat ya, atau banyak dampak ya yang akan kita rasakan ya ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, kita lanjutkan lagi ya, tadi di stop sebentar. Ya, karena apa? Karena apabila kita tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, apabila kita tidak beristighfar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, ya berupa kelalaian, ketidaksungguhan, kurang sempurnanya kita, kurang ikhtiarnya kita, maka kita akan ditempatkan terlebih dahulu ya nanti di neraka gitu ya, sehingga orang-orang yang akhir hidupnya mengucapkan
kalimat la ilaha illallah, ya maka janji Allah akan memasukkan ke dalam syurga. Tapi apabila dia memiliki kesalahan-kesalahan, ya kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya di dunia, maka dia harus masuk dahulu ke neraka, kemudian masuk ke dalam syurga. Sehingga kita perlu tahu ya seperti apa yang orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka, sehingga kita bisa belajar darinya dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki. Kita bacakan di buku ini ya, Syurga dan Neraka, karya dari Dr. Mahir Ahmad, ya, terbitan Ummul Qura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kesengsaraan penduduk neraka. Ya, sungguh kesengsaraan penduduk neraka dibandingkan dengan kenikmatan penduduk surga benar-benar merupakan perbandingan yang luar biasa. Di pasal pertama kita telah membahas sifat-sifat neraka. Ya, kemudian di bab ini kita akan bahas tentang kesengsaraan penduduk neraka. Tidak ada satupun yang bisa mengungkapkan ya tentang kesengsaraan penduduk neraka, tentang azabnya, kehinaannya, dan kerendahan yang mereka alami. Kesengsaraan terbesar yang digunakan Allah untuk mengancam adalah kalimat al-khulud, kekekalan. Nah, jadi neraka itu punya sifat kekekalan. Maknanya tidak mungkin dapat dipikul oleh jiwa, akal, ataupun jasad. Jadi sebenarnya neraka itu nggak bisa kita tanggung gitu sebenarnya. Segala sesuatu yang ada dalam neraka akan bermuara pada magma kekekalan. Inilah malapetaka yang besar, terbesar, yaitu saat penduduk neraka hidup dalam naungan neraka. Karena tidak ada syafaat bagi mereka dan tidak diizinkan pula mereka meminta uzur. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Kalau di dunia kita misalnya datang terlambat masih bisa izin, ya masih bisa dimaklumi, tapi ketika di neraka itu sudah tidak mengenal pemakluman atau uzur. Bahkan telah terputus seluruh jalan yang memungkinkan bagi mereka untuk berbicara di dalamnya. Ya. Jadi ada sebuah lagu yang menyampaikan ya, syairnya itu mulut kita itu sudah terkunci, yang berbicara tangan kita, kaki kita gitu ya. Ya, Teteh agak ingat lagunya ya. Permintaan tolong telah terputus. Ya. Yang tersisa adalah kesengsaraan, kebinasaan, teriakan, dan tangisan. Sebab mereka akan berkeliling sepanjang waktu, berharap ada seorang yang mendengarkan mereka, menolong ataupun memberikan syafaat kepada mereka, namun semuanya sia-sia. Ayat-ayat yang membicarakan topik ini sangat banyak. Insya Allah sudah disampaikan sebelumnya, karena tadi juga pernah menyampaikan ini. Namun, yang perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa sebenarnya Allah mampu membalas para orang kafir dan pendurhaka pada saat di dunia. Akan tetapi Allah Maha Penyabar. Dia bersabar atas para hambanya dan menangguhkannya hingga hari kiamat. Jadi, kalau Allah bukan karena janji dan ketetapan Allah, niscaya manusia telah dibinasakan sebelum di akhirat. Kalau Allah Ta'ala di Al-Quran Karim, surah Asy-Syura ayat 14, walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musammal laqudiya bainahum. Kalau Allah bukan karena ketetapan yang telah ada dari Rabb-Mu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dalam ayat yang lain disebutkan, sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang sangat pedih. Allah juga telah menjelaskan, jika berkehendak, niscaya dia akan menurunkan sebuah ayat dari langit kepada orang-orang kafir, fajir, musyrik, munafik, atau para pelaku maksiat, sehingga mereka akan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan dan senantiasa menyambut seruan. Namun, Allah menangguhkan hingga datangnya hari kiamat. Dialah yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari itu, dialah yang maha mengetahui tentang ciptaannya dan menguasai dengan kekuasaannya. Tidak ada yang mampu melemahkannya dan tidak ada tempat bersandar selain kepada Allah.
dan dia tidak takut kehilangan waktu sebab waktu ada di tangannya. Untuk itu, ya, ayat-ayat Al-Quran sangat beragam sehingga setiap mukmin akan paham bahwa Allah tidak pernah lengah dari orang-orang kafir, musyrik, ataupun lengah dalam mengawasi perbuatan dosa mereka. Bahkan dia telah menetapkan waktu khusus bagi mereka untuk mendapatkan azab, dan mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42-43, ya. Dia juga berfirman, dan Rabbmulah yang Maha Pengampun dan mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan mensegerakan azabnya bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan azab, yang mana mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Surat Al-Kahfi ayat 58. Akan tetapi, Allah sudah memberikan pilihan kepada manusia ketika di dunia. Dia berfirman, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sungguh kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberikan minuman dengan segelas air besi, air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Surat Al-Kahfi ayat 29. Pilihan ini diberikan oleh Allah, baik kepada orang kafir maupun kepada manusia pada umumnya. Allah juga menerangkan perbandingan antara rasa aman dan rasa takut serta antara syurga dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina." Sungguh orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Maka, apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Al-qiyamati malu masyi'tum. Berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh dia maha melihat, innahu bima ta'maluna basir. Sungguh dia maha melihat yang akan kerjakan. Fusilat ayat 4. Ketika orang-orang kafir tersebut dihadapkan kepadanya, Allah pun mencela mereka dengan sangat keras. Disebabkan mereka tetap bersenang-senang dalam kehidupan di dunia dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Meskipun telah datang kepada mereka penjelasan dari Allah dan peringatan dari Rasul-Nya serta ancaman dari kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 20, dan ingatlah ketika hari orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh ya setiap kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik adalah mereka itu, ya kalau orang mukmin itu berbuat kesalahan yang kecil seperti ya sebesar gunung Uhud. Ya. Sedangkan orang-orang munafik itu melakukan kesalahan sebesar gunung Uhud, dia menganggap seperti lalat yang ada di hidungnya yang tinggal dihempaskan saja. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang kepada perbuatan zalim, kepada kemaksiatan, kita tuh menjadi orang-orang yang sangat peka, ya sehingga kita sering memutabaah diri kita sendiri, sering mengevaluasi diri kita sendiri untuk memperbaikinya satu demi satu. Ya. Allah itu maha baik, tapi Allah juga maha pedih siksanya, maha besar azabnya, sehingga kita perlu sangat berhati-hati dalam kehidupan. Ya. Memang kita itu dalam hidup harus seperti orang asing, harus seperti orang yang mampir. Ya. Sebagaimana orang yang mampir, kita tidak bisa berbuat seenak kita. Dan kita tahu bahwa someday, ya, kita akan kembali. Bahwa kita itu akan kembali ke tempat asal kita. Ya, sehingga yang kita perlu persiapan adalah kembalinya kita ke tempat asal. Dan di tempat persinggahan ini,
yang dunia ini, yang merupakan rangkaian dari kehidupan kita, ya kita sangat berhati-hati kepadanya, gitu ya. Ya. Nah, untuk itu ya teman-teman, ya Teteh sudah menjelaskan ini di pekan lalu. Kalau bagus kita melis ya daftar-daftar kesalahan kita, bukan untuk pesimis. Sekali lagi bukan untuk pesimis, tapi untuk meningkatkan perbaikan diri kita. Ya, melis, mengevaluasi, mutabaah kesalahan-kesalahan kita yang kita bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit, gitu. Ya. Dan kalau bisa perbaikannya itu kita lakukan dengan private mungkin sama Allah. Kita lakukan dengan tanpa perlu diketahui orang lain. Ya, berjuanglah, berusahalah, ya kalau bisa tanpa diketahui orang lain. Kalaupun diketahui orang lain bukan karena kesalahan kita, tapi ya karena memang harus ketahuan misalnya, ya karena memang harus kelihatan. Misalnya tadinya kita tidak sholat. Kalau ini untuk ikhwan ya, misalnya tadinya kita tidak sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Nah, ketika ingin memperbaiki itu kan nggak mungkin kita jadinya sholat tepat waktu di rumah, padahal kan harusnya di masjid ya. Sehingga ketika kita sholat di masjid itu ya kita kelihatan orang-orang bahwa kita itu sholat di masjid. Nah, kalau misalnya itu kan tidak bisa kita tutupi ya. Tapi banyak hal, banyak perbaikan dalam diri kita yang bisa kita sembunyikan, sehingga semakin spesial private kita, ya perbaikan-perbaikan yang kita lakukan se-private mungkin sama Allah, maka Dia semakin menguatkan kita. Jadi kalaupun ada ujian yang datang melanda, ada fitnah, ya ada kesalahan-kesalahan besar, ada kehancuran besar dalam hidup kita yang menjadi dikuatkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita sudah menempatkan Allah di tempat yang spesial, sehingga Allah juga akan menempatkan kita berkali-kali lipat di tempat yang lebih spesial lagi. Ya, selanjutnya ya, saya mau menyampaikan lanjutan sedikit ya tentang siapa saja orang-orang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang berarti kalau ini kita punya hari ini kita merasa kita sedang melakukan ini, maka cepatlah. Mungkin ini salah satu yang poin-poin yang harus kita perbaiki sesegera mungkin, karena mereka yang kita akan sebutkan ini adalah golongan orang-orang yang pertama kali akan diseret ke dalam neraka. Ya, ada 3 orang ya yang akan diseret ke dalam neraka di dalam hadis yang sangat panjang ya. Jadi ada beberapa versi hadisnya, tapi ini ada yang sangat panjang. Ya. Mulai ya. Orang pertama yang akan digunakan untuk menyalakan api neraka. Ya. Jadi di antara amalan-amalan yang paling Allah tidak sukai atau Allah murkai adalah riya dan nifaq. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beramal hanya untuk dunianya. Jadi mereka beramal kalau ramai. Mereka beramal kalau kelihatan orang. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan hanya ketika dilihat orang. Kalau di sekolah misalnya mereka sholatnya tepat waktu, tapi giliran di rumah asarnya jam 4. Ya. Ya. Kalau di sekolah jilbabnya rapi, tapi kalau di rumah tidak menggunakan jilbab, dan kalau ada yang bukan mahram juga biasa-biasa aja gitu ya. Dia hanya begitu hanya untuk dilihat oleh beramal untuk dunianya. Pada hari kiamat orang-orang ini akan disingkap ya aib amal-amal mereka, dibeberkan, dipersaksikan, dan akan diperintahkan mereka untuk digiring ke neraka. Ya, karena mereka adalah orang yang pertama kali dijilat api neraka. Ya, Arkian Syu'fabi Mati Al-Ashbahi rahimahullah pernah masuki kota Madinah. Saat itu ada seorang yang dikerumuni halayak, lantas dia bertanya, siapakah orang ini? Ya, mereka menjawab, Abu Hurairah. Ya, jadi ini ada percakapan ya antara Abu Hurairah dengan orang-orang yang sedang mengerumuninya. Ini awalnya ya tentang hadisnya. Jadi Abu Hurairah itu menyampaikan bahwa
akan aku beritakan kepadamu tentang sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku, yang aku pahami dan aku ketahui. Gitu ya. Ya. Kemudian beliau tuh menangis dan terisak ya. Ya. Jadi kemudian beliau tersungkur, wajahnya itu disungkurkan ke tanah, kemudian dia bersandar, kemudian dia tersadar lagi, dan dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, telah bercerita, sungguh pada hari kiamat Allah akan turun kepada hamba-hambanya untuk mengadili mereka. Semua umat berlutut pada waktu itu. Jadi nggak ada satupun yang sombong pada waktu itu. Orang-orang yang pertama kali dipanggil adalah orang-orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang mati syahid di jalan Allah, dan orang yang banyak harta. Jadi 3 orang. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mati syahid, dan orang yang banyak harta. Allah berfirman kepada si pembaca Al-Quran, bukankah telah aku ajarkan kepadamu apa-apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Ia menjawab, benar wahai Rabbku. Lantas apa yang telah engkau lakukan dan apa yang telah dengan apa yang engkau ketahui, aku mengamalkannya setiap siang dan malam. Allah pun menyanggahnya, engkau dusta. Para malaikat juga menyanggahnya, engkau dusta. Kemudian Allah berfirman kepadanya, engkau membacanya hanya ingin dijuluki sebagai qori, dan itu sudah dikatakan orang. Jadi dia membaca siang dan malam hanya untuk disebut sebagai qori, hanya ingin disebut sebagai seorang hafiz Quran, seorang yang membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, dan dia sudah mendapatkan ketika di dunia. Oke. Kemudian orang yang kedua, dipanggil loh hartawannya. Bukankah telah aku luaskan rezeki untukmu sehingga aku tidak membiarkanmu membutuhkan orang lain? Ia menjawab, benar wahai Rabbku. Lantas apa yang telah engkau lakukan dengan rezeki yang aku berikan kepadamu? Ia menjawab, aku bersilaturahim dan bersedekah. Allah pun menyanggahnya dan para malaikat menyanggahnya, ya engkau dusta. Kemudian Allah berfirman, engkau hanya ingin dijuluki sebagai dermawan, dan itu sudah dikatakan orang. Selanjutnya, orang yang terbunuh di jalan Allah dan dihadapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa engkau terbunuh? Ini membacanya ini ya, penuh emosi, ya, sedih. Ia menjawab, aku telah diperintahkan untuk berjihad di jalanmu, maka aku pun berperang hingga aku terbunuh. Allah pun menyanggahnya, engkau dusta. Para malaikat juga menyanggahnya, engkau dusta. Kemudian Allah berfirman, engkau hanya ingin dikatakan sebagai pemberani. Dan itu sudah dikatakan oleh orang. Ya, wahai Abu Hurairah, ya kata Rasulullah SAW, yang menepuk bahunya Abu Hurairah, kemudian bersabda, wahai Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama kali akan dijilat oleh api neraka pada hari kiamat. Oh, ya. Jadi kalau hari ini kita ada di posisi yang sering rajin baca Quran siang dan malam, karena ingin disebut sebagai qori, kalau kita sedang banyak bersedekah, ya karena kita banyak beramal, karena ingin disebut sebagai dermawan, ya kita banyak ngajak-ngajakin orang, kita berdakwah, ya karena kita ingin disebut sebagai pendakwah, sebagai dai, maka naudzubillah min dzalik, ya tiga golongan itu menjadi golongan pertama yang dijilat oleh api neraka, naudzubillah min dzalik. Ya. Ya, kemudian itu ya, orang-orang yang mendengar itu menangis gitu ya. Ya, disampaikan di surat Al-Hud, disampaikan di surat Hud ayat 15-16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan yang mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa-apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi teman-teman semua, gitu ya, kita harus sangat waspada sekali terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan kemaksiatan-kemaksiatan yang menurut orang lain, yang diakui orang lain bahwa kita sudah melakukan kebaikan, itu perlu sangat kita hati-hati. Ya, jangan sampai ya kita sedang berada pada garis trek yang terlihatnya baik, terlihatnya sholih, terlihatnya seperti melakukan amalan kebaikan, tapi sejatinya kita hanya ingin mendapatkan balasan ya dari manusia-manusia. Ya. Makanya di surat Al-Insan itu disampaikan orang-orang mukmin itu
la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bahwa orang-orang mukmin itu tidak berharap, bahkan kita menjadi mentor itu tidak berharap diberikan rasa terima kasih, juga tidak berharap kita mendapatkan balasan gitu. Ya, sehingga ya kita tuh tidak mengharapkan kita tanpa pamrih ya, kita tanpa pamrih melakukan sebuah kebaikan yang hanya diniatkan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ya, kalau kita berada di 3 kesalahan itu, maka itu harus jadi titik yang pertama kita perbaiki. Seperti itu. Ya. Tapi teteh rasa ya sebagai orang mukmin itu semua kesalahan kita memang perlu kita akumulasi, perlu kita hitung, perlu kita detail gitu ya. Sebagaimana kalau kita detail menulis hutang orang lain ya, kita kan detail gitu ya, ingat. Ya, kesalahan kita juga kita perlu ingat. Ya. Bahkan harus sengaja mengingat-ingat. Kayak misalnya, teteh itu kadang kalau kunci motor itu suka lupa ya ada di mana. Dan ketika lupa itu apa yang teteh lakukan? Mengingat. Kalau dulu waktu teteh kecil itu, teteh biasanya kalau jatuh sesuatu barang di sebuah tempat, teteh biasanya balik lagi ke tempat di mana teteh itu mulai jalan. Jadi teteh menyusuri tempat yang teteh lalui, ya, sebelum hilangnya sesuatu yang tadi. Supaya apa? Supaya teteh ingat gitu. Nah, sebegitunya kalau kita mau mengingat sesuatu. Nah, apalagi kesalahannya. Kesalahan ini yang efeknya itu nggak short term gitu, tapi efeknya itu jangka panjang di akhirat, di mana pertolongan itu udah nggak bisa, di mana kita itu udah nggak bisa minta ampunan, minta uzur, minta pemakluman gitu dari siapa. Ya. Makanya kesalahan-kesalahan kita hari ini itu ya, harus sangat kita ketat, untuk kita perbaiki. Ya, insya Allah itu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi tawabin. Allahumma ja'alna ya minat tawabin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertaubat. Dan mudah-mudahan Rabbana wa taqabbal minna. Allah menerima amal-amal kita, menerima apa-apa yang kita lakukan, sehingga Allah menjadikan kita sebagai minas shalihin, ya minal mukminin, minal mukhlisin, insyaallah. Ya, dari Teteh Yakfi, ya, Teteh mau mengingatkan kembali bahwa ngaji kita cuma sehari, ya, hari ini bersama-sama. Tapi aktivitas kebaikan kita tidak sehari, ya. Malah 6 hari yang lainnya itu harus jauh lebih semangat gitu, ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan kita istiqomah, ya, kecuali ikhtiar kita yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Teteh Yakfi, mudah-mudahan Allah memberikan banyak nikmat kepada kita karena kita bersyukur dan kita telah membuktikan hadir pada ngaji hari ini. Ya, Teteh kembalikan lagi ke MC. Ya, al-afu minkum, segala kesalahan datangnya dari Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.